Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala bil kitabil harim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha mu'minun walladzina hum li amalihim ajrun sallallahu alaihi. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK, khususnya di SMK Pusat Kulubes, dalam hal ini yang terhormat Pak Haji Sarwidi SPD MPD, yang terhormat pada tim manajemen mutu yang menghormati, dan terkhusus kepada tim kerja pelaksanaan IHT pada hari ini, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu guru peserta IHT, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai hamba Allah, hamba yang beriman, sudah sepantasnya untuk senantiasa ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwa pada saat ini kita dapat menghadiri, mengikuti kegiatan pelaksanaan IHT di SMK Pusponegoro Brebes. Mudah-mudahan dalam acara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perlindungan, kelancaran, kemudahan, dan pemahaman serta ridho dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan pada tabiin, ulama, dan kita semuanya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, dan harapannya juga insya Allah nanti di yaumil akhir akan mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wadah yang terhormat Bapak Pengawas dan peserta IHT yang kami hormati dan dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sudah bertemu tidak ada kata bijak, apik, dan thayyib, hanya mengucapkan apresiasi dan terima kasih terutama pada tim kerja yang dipanjigani oleh yang terhormat Pak Kurikulum, yaitu Pak Garudin ST, dan terima kasih kepada tim yang terkait dan Bapak Ibu yang sudi menghadiri undangan ini, dan juga terima kasih pula kepada Bapak Pengawas Pembina SMK khususnya SMK Puspo yang alhamdulillah dengan begitu padatnya acara, karena beliau bukan sekedar sebagai pengawas, tapi sama halnya dengan kiai dan mungkin yang lainnya adalah ya, tentang Pranoto Coro. Jadi sejauh mungkin tidak sembarang untuk meminta waktu sewaktu-waktu, tapi harus sejauh mungkin untuk diberitahu. Makanya kemarin alhamdulillah dari Pak Garudin sudah disampaikan belum, dan konsultasi sudah Pak sejak hari Rabu, alhamdulillah. Jangan jajak ya, karena mungkin beliau adalah yang harusnya sibuk di dalam profesinya, di samping mungkin sebagai pengawas Pronocoro dan juga sebagai RW. Jadi mungkin waktu tiga itu di masyarakat dibutuhkan sekali. Apalagi ini nanti akan bulan Juli kan, biasanya Juli kan ya, paham ya Juli. Nah, bulan Juli akan jadi pengantin ya nyunati terus pengantinan. Ya ini sibuknya bukan main. Ya alhamdulillah itu berkah ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah bisa sempat hadir untuk sebagai narasumber. Mungkin ucapan terima kasih. Kemudian Bapak-bapak peserta IHT yang kami hormati, bahwa alasan dan pertimbangan hukum sudah berantu. Yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 4 tentang perubahan PP nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan. Dan dulu itu nomor 19 dirubah, kemudian dirubah lagi, kemudian sekarang adalah nomor 57 tentang standar
Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua surat edaran nomor 44 sekian tentang perlunya pengeterapan kurikulum merdeka. Makanya banyak yang bertanya apakah perlu dan wajib diadakan ya pengeterapan kurikulum merdeka. Nah ini kan nanti ditanyakan sebagai dasar hukumnya dan sebagainya, jadi tidak sembarang ujuk-ujuk kemudian sekarang dari pengawas ataupun apa. Ini adalah ya nanti jangan sampai setiap ya ganti presiden, ganti menteri ya kepemahaman dari masyarakat terutama ya siswa sendiri itu di Facebook dan sebagainya juga mengatakan seperti itu. Dan mungkin ya mudah-mudahan di bapak-bapak ibu itu sudah memahami, bukan berarti pergantian kurikulum, tetapi sudah berlaku namanya kurikulum dan namanya aturan hidup di dunia itu ya perlu ada perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan. Ya ini pun sebagai alasan mungkin yang paling urgen karena adanya terjadinya pandemi COVID-19 sehingga muncullah suatu ya kebijakan-kebijakan atau perlunya perubahan atau penyempurnaan daripada kurikulum. Kemudian alhamdulillah surat kesepakatan pengeterapan kurikulum di SMK kita oleh yayasan, kemudian komite dan Bapak Ibu dan manajemen kurikulum ya kemudian yang bakti untuk menerapkan kurikulum mandiri berubah. Dan alhamdulillah sudah dilaporkan dan ini pun ya kesepakatan untuk Kabupaten Brebes mengambilnya di poin yang kedua, yaitu tentang kurikulum ya mandiri berubah. Nanti kalau yang berbagi kemudian yang itu di SMK PK. Nah ini pun supaya mempermudah dalam arti pembinaan, mempermudah di dalam kaitannya mungkin kebijakan pembuatan rapor ataupun yang lainnya, sehingga jangan sampai di SMK yang di Kabupaten Brebes ada yang kurikulum mandiri berubah, ada kurikulum yang mungkin berbagi dan sebagainya. Nanti pengawasnya semua suatu apa dan mamane ya berbeda-beda, tapi dengan kesepakatan bersama alhamdulillah nanti akan mempermudah di dalam pembinaan dan dalam pelaksanaan. Kemudian SK Kepala Sekolah kaitannya sudah barang tentu tentang penyusunan dan pelaksanaan IKT pada hari ini. Bapak-bapak dan Ibu peserta terutama dengan pihak pengawas yang saya hormati, tujuan Pak sudah berlaku kegiatan ini tuh ya punya tujuan yang pertama adalah menindaklanjuti surat edaran ya Satuan Pendidikan melaksanakan IKT. Jadi ini ada perintah wajib maksimal bahkan ya 2 hari ya Pak ya. Ini harus, jadi kalau 1 hari orang memenuhi persyaratan nanti mungkin dalam pengajuan pengaksesaan tidak akan diterima. Makanya nanti ada dokumennya dan dilaporkan. Kemudian dapat memahami tentang kurikulum merdeka baik ya dalam alasan dan mungkin pertimbangan hukum. Jika nanti dari pihak kita semuanya adalah khususnya SMK Puspo paham benar tentang pengeterapannya. Terus yang berikutnya Bapak peserta mempermudah dalam penyusunan kurikulum merdeka baik mungkin tadi yang KSP, RPP atau mungkin dan sebagainya. Istilah ganti modul kalau di KSP itu RPP namanya modul ajar dan dulunya namanya RPP di KTSP. Kemudian silabus ya diganti istilah alur pencapaian pembelajaran. Jadi sebenarnya itu ya sama hanya penyempurnaan dan istilah ini ya sesuai dengan nanti diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan oleh Kandikbud Provinsi Jateng lewat cabang wilayah 11 dan nanti mungkin harus clear sebelum bulan Juli itu sudah disahkan tentang kurikulum yang telah disepakati. Kemudian yang paling penting adalah dapat mengaplikasikan kurikulum merdeka di sekolah kita terutama di kelas 10. Nah, ini sudah repot-repot di pengawasnya. Sudah repot-repot ya tentang pembuatan kurikulum model AK. Ya Bu Ari. Sudah berapa Bu Ari? 68 ya kami laporannya Bu Ari ya. Alhamdulillah ya terus berkembang. Nanti mudah-mudahan setelah pengumuman negeri
insya Allah berkah, insya Allah memenuhi syarat dan layak ya Pak Pur. Semangat ya Pak Pur. Bangunan ya, rupanya akuntansi ini udah dapat 9, alhamdulillah. Masih mengatasi di atas bangunan dan AP. Nanti insya Allah kalau TKR ya sudah berantu di atas. Kemudian harapan ya dalam kegiatan ini yaitu peserta upayakan mengikuti dengan fokus dan seksama ya, dan adalah biasa itu kan formalitas, tapi diharapkan untuk tadi yang disampaikan oleh ketua pelaksana supaya benar-benar mengikuti dengan fokus. Kemudian 2, peserta mengikuti dengan tuntas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh atau yang ditentukan oleh ketua pelaksana. Kecuali mungkin lahiran atau mungkin ada ya hal-hal yang perlu ditinggalkan ya. Ya contohnya Pak Irkam hari ini juga mungkin katanya siang-siangan karena putranya sedang sakit, tidak ada yang nunggu. Ya, jadi ya tidak ada masalah, yang penting nanti paham dan apalagi sebagai Kaprodi. Ini diharapkan itu nanti ya mengikuti. Kemudian tanyakan ya, wis ibaratnya wong bertanya itu bukan berarti bodoh atau mungkin tidak paham. Nyuwun sewu. Kalau yang peserta bertanya itu menandakan peserta itu paham. Karena biasanya kalau yang bertanya itu paham tahu masalahnya. Tapi kalau yang tidak bertanya, orang ngerti masalah jadi orang takon. Ya Bu Jamila ya. Iya. Jadi orang yang bertanya itu biasanya orang yang karena tahu masalah jadi bertanya. Ditanyakan walaupun mungkin nyimpang pertanyaannya apakah telah dipanganen aku ada masalah. Ya, walaupun nyimpang dari materi, yang penting bertanya ya. Karena orang yang bertanya itu bukan kategori orang yang tidak paham, tapi biasanya tahu masalah ya Pak ya, sehingga bertanya. Jadi yang penting ditanyakan. Sehingga nanti kalau bertanya itu termasuk dokumen termemori yang tidak akan hilang sampai mati. Kalau ditanyakan ya bisa aja. Iya. Esok orang ngantuk ya bercanda ya. Karena banyak undangan amplopnya banyak kecing nyambut bangkung jadinya ngantuk. Iya, terus. Kemudian Bapak-bapak peserta